Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Salsabila, NIM 7182141301 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan mata kuliah saya, yaitu micro teaching, dan membawa mata pelajaran tentang geografi, yaitu mengenal lapisan litosfer bumi. Berikut adalah hasil video yang telah saya buat. Terima kasih, dan teman-teman bisa melihatnya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Di sini ibu akan memberikan materi tentang mengenal lapisan litosfer bumi. Sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang ibu sampaikan dan ibu paparkan bisa dimengerti oleh anak-anak ibu sekalian. Untuk itu, ketua kelasnya Rizky, mohon dibantu dan dipimpin doanya. Terima kasih untuk Rizky yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Dan di sini kita akan masuk ke materi pelajaran, yaitu mengenal lapisan litosfer bumi. Sebelumnya ibu akan bertanya nih kepada anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan lapisan? Mungkin Putri tahu? Ya, ya bagus jawabannya. Ayu mungkin tahu lapisan itu apa? Ya, betul sekali. Lapisan adalah susunan. Sedangkan litosfer berasal dari dua kata, yaitu litos dan sfer. Litos berarti batu, sedangkan sfer berarti bulatan. Dengan demikian, litosfer adalah batuan yang membentuk kulit bumi atau berbentuk bulat seperti bumi. Litosfer merupakan bagian yang paling luar yang meliputi batuan dan mineral. Adapun batuan yang berasal dari litosfer ada 3 batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Baik anak-anak ibu sekalian, apakah sampai di sini ada pertanyaan tentang bebatuan yang sudah ibu sebutkan tadi? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang ibu akan melanjutkan tentang apa itu batuan beku, apa itu batuan sedimen, dan apa itu batuan metamorf. Batuan beku, yang pertama ada batuan beku yang terbentuk dari lapisan atau cairan pijar magma yang membeku dan padat karena terjadinya proses pendinginan. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini terjadi akibat pembatuan yang lapuk karena erosi pada perairan yang kemudian terbawa oleh air atau angin lalu mengendap. Itu disebut dengan batuan sedimen. Yang ketiga ada namanya batuan metamorf. Batuan metamorf ini merupakan perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang berubah karena terjadinya metamorfosis. Berikut adalah contoh bebatuan yang telah ibu sebutkan tadi. Lapisan litosfer terbagi menjadi 2, yaitu lapisan sial dan yang kedua lapisan sima. Lapisan sial ini terdiri dari beberapa logam dan beberapa batuan seperti batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan granit serta batuan lainnya. Dan batuan sial ini juga disebut dengan lapisan kerak bumi. Anak-anak sekalian, kerak bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu terdiri dari bebatuan-batuan yang padat, sedangkan kerak samudra itu terdiri dari cairan-cairan air laut, yang mana di bawahnya kerak samudra itu baru ada benda-benda padat atau bisa disebut dengan bebatuan. Yang kedua ada namanya lapisan sima. Lapisan sima ini terdiri dari logam-logam atau aluminium yang di dalamnya juga terdapat besi. Dan besi ini sangat berperan penting untuk
zat-zat yang terdapat pada lapisan sima. Lapisan sima lebih besar, lebih berat daripada lapisan sial. Dan lapisan sima mengandung yang namanya mineral, yaitu mineral ferro. Ingat ya anak-anak ibu sekalian, mineral apa? Ferro. Bagus sekali. Jadi anak-anak ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, Bu, lapisan litosfer itu yang mana, Bu? Lapisan litosfer adalah lapisan yang sekarang kita pijain, anak-anak. Yang tanah ini adalah namanya tuh lapisan litosfer. Jadi lapisan litosfer itu adalah lapisan yang paling luar pada bumi. Dan lapisan litosfer merupakan lapisan yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik anak-anak ibu sekalian, di sini ada gambar litosfer pada bumi, dan di situ sudah dijelaskan bahwasannya ada inti bumi dalam, inti bumi luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Ya, kerak bumi terbagi menjadi dua seperti Ibu jelaskan tadi, ada kerak benua dan ada kerak samudra. Dan inilah contohnya gambar dari litosfer bumi tersebut. Selain sebagai tempat tinggal atau tempat hidup untuk manusia, lapisan litosfer ini banyak kegunaannya. Yang pertama, bisa bercocok tanam untuk mencari atau melanjutkan kehidupan bagi makhluk hidup, dan yang pastinya membuat tempat tinggal itu sendiri. Manfaat dari litosfer itu anak-anak sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai sumber industri. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, sebagai sumber pembuatan pupuk. Dan yang keempat, sebagai sumber pembuatan perhiasan. Oke, anak-anak sekalian. Jadi, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini, yaitu mengenal litosfer pada bumi. Dan di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua, tugas mandiri ya, tugas individu, yaitu coba kalian gambarkan bagian-bagian litosfer pada bumi di kertas HPS ya anak-anak. Minggu depan itu sudah dikumpul dan jangan lupa. Oke? Apakah ada pertanyaan sampai di sini anak-anak Ibu sekalian? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.